Ya. Cek audio. Ya, oke. Oke, ya oke. Jelas ya. Kalau begini jelas ya? Jelas ya, jelas. Oke. Kita akan mulai ya. Kita akan segera mulai ya. Oke, kita udah live. Baik, selamat malam Bapak Ibu pemirsa, penonton di rumah yang saat ini bergabung bersama kami dengan Gen Glogerism. Jumpa lagi kita dalam program Sharing and Praying malam hari ini, edisi Minggu 25 Juli 2021. Senang sekali kita bertemu lagi, walaupun hanya secara online di dunia maya, namun bersyukur oleh perkenanan Tuhan, Tuhan masih mempertemukan kita untuk bisa kita nikmati dan rasakan anugerah berkat-berkat Tuhan lewat perkataan firman Tuhan dalam program Sharing and Praying malam hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, dan baiklah kita akan segera memulaikan program kita. Malam hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta dari jauh sana ya. Sekarang sementara live langsung dari Cirebon, dari Karangsembung Cirebon. Dan untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan siapakah beliau nanti setelah kita akan membuka program ini dengan doa. Dan untuk itu terlebih dahulu kita akan membuka program ini dengan doa. Mari Bapak Ibu di rumah yang bersama-sama dengan kami, kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur Tuhan oleh rahmat-Mu, kasih setia, penyertaan-Mu, kami boleh menikmati kuasa kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan lewat nafas hidup, masih kami masih terima daripada Engkau sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Bapak malam hari ini Tuhan dalam program Gen Glogerism Sharing and Praying malam hari ini. Kami rindu berbagi berkat, kami rindu menerima berkat Tuhan lewat perkataan firman-Mu malam hari ini. Sebelum kami memulainya Tuhan, kami memohon pengurapan Tuhan, Engkau kuduskan kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Biarlah hikmat pengurapan dari Tuhan ada atas hamba-Mu. Apa yang Engkau rindukan untuk kami dengar daripada-Mu, biarlah itu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kuasa Tuhan menaungi hamba-Mu, sehingga Tuhan oleh hidupnya, oleh perkataannya Tuhan, lewat firman-Mu, banyak orang dikuatkan, banyak orang dipulihkan, bahkan mengenal Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati program ini dari permulaan pertengahan sampai selesainya kiranya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau memberkati setiap media, perangkat yang kami gunakan, perangkat handphone, perangkat laptop, jaringan, bahkan aplikasi Zoom yang sementara dan Facebook yang kami gunakan. Engkau berkati biar semuanya ini Tuhan boleh bekerja dengan maksimal, memaksimalkan pelayanan-Mu Tuhan secara online malam hari ini Bapa. Terima kasih, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, biar Tuhan kami ada keleluasaan di dalam menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Menyerahkan hamba-Mu di dalam tangan-Mu, menyerahkan program ini, kami buka mengalaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, di depan Bapak Ibu Saudara sudah bersama dengan saya dari jauh sana, Ibu Gembala dari GPDI Gerisim Karangsembung yang melayani Tuhan di Karangsembung sana. Siapakah beliau? Mungkin dari penonton-penonton yang sementara menonton banyak yang sudah kenal. Kalaupun ada yang belum kenal, nanti hamba Tuhan ini akan memperkenalkan diri. Dan sekali lagi hamba Tuhan ini dari Cirebon. Secara khusus hamba Tuhan ini adalah orang tua kami, jadi tante kami, mama, adik dari mama saya. Namun juga memang Tuhan pakai luar biasa di pelayanan di Karangsembung sana, banyak sekali berkat kesaksian, banyak sekali buah-buah pelayanan yang dikerjakan Tuhan lewat hamba Tuhan ini. Dan untuk itu kita akan segera mendengarkan perkataan firman Tuhan lewat hamba Tuhan Ibu Jeli Rondonu Umbas. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu hamba Tuhan. Dipersilahkan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kali yang pertama saya melayani dalam pelayanan yang luar biasa ini, ya. G3G berarti ya. Gen Glogerism. Wah, dahsyat luar biasa. Dalam satu program Sharing and Praying. Saya percaya pelayanan ini sudah memberkati banyak sekali orang ya dengan satu komitmen yang begitu luar biasa. Panggilan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati kedua hamba Tuhan ini dengan latar belakang yang
sebetulnya bukan pendeta ya, tapi hatinya melebihi pendeta. Melebihi Amin. apa Tuhan. Haleluya. Luar biasa, bisa menangkap apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup mereka ya. Oleh sebab itu saya bersyukur untuk dan berterima kasih tentunya sudah diajak bergabung malam hari ini, dan sebetulnya lebih kepada sharing ya. Ya, kita sama-sama saling menguatkan di dalam iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan di hari-hari ini. Oleh sebab itu, tentunya saya mau sapa dulu ya, shalom semuanya, haleluya, puji Tuhan. Selamat malam ya, saya dari Cirebon ya. Tepatnya sebetulnya saya ada di rumah sakit ini, sedang melayani suami saya yang memang sedang dirawat ya. Dan puji Tuhan, suami saya dirawat pas PPKM di Jawa Bali ya. Jadi ketika PPKM kami dihimbau oleh pemimpin gereja untuk tidak mengikuti program pemerintah, tidak melakukan ibadah tatap muka ya, jadi lewat online. Jadi kami pelayanannya walaupun di rumah sakit kami masih tetap melayani jemaat dalam ibadah-ibadah kami ya, melalui aplikasi seperti ini ya. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini ya, saya bersyukur ya Tuhan, ketika saya dihubungi oleh ponakan ya, hamba Tuhan yang luar biasa ini ya, yaitu Nolah ya, dia bilang, "Mami, boleh nggak berbagi dalam pelayanan kami?" Saya katakan siap ya, kalau Tuhan menghendaki ya. Kenapa saya katakan kalau Tuhan menghendaki? Karena saya ada di rumah sakit ya, tapi puji Tuhan suami saya ya dalam kondisi yang sudah lebih baik saat ini ya. Jadi saya bisa lebih fokus dalam pelayanan malam hari ini. Ya, mungkin sudah yang mengikuti program ini ya, mungkin mayoritas sudah kenal ya, orang-orang yang dekat. Tapi kalau ada yang belum kenal ya, saya sedikit memperkenalkan diri ya. Saya ini bersama suami saya melayani Tuhan di tepatnya di Karangsembung, di Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon ya. Dari kurang lebih 20 tahun lebih kami ada di sini dalam pelayanan, dan puji Tuhan kami masih tetap dipercayakan Tuhan sampai saat ini, dan kami tetap berkomitmen untuk melayani Tuhan sampai akhir ya, tetap setia sampai akhir, sampai sejauh mana Tuhan tetapkan kami hidup ya, dan kami tetap ada di sini melayani Tuhan. Yaitu komitmen yang harus terus kami kuatkan dalam diri kami ya, untuk kami tetap setia sampai akhir. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan bukan kebetulan saya ini tantenya Nolah ya, dan Heston ya. Tante itu maksudnya adiknya daripada mamahnya ya. Jadi bukan kebetulan. Jadi memang Tuhan sudah taruh begitu ya. Tapi puji Tuhan kita sama-sama dalam bersama-sama melayani Tuhan ya. Ya, mereka manggil saya, ada yang panggil mami kebanyakan ya. Dan puji Tuhan luar biasa. Malam hari ini ya, saya berdoa dan Tuhan taruh dalam hati saya beberapa hari ini tentang kehidupan ya, tentang hidup. Saya berkecimpung di hari-hari ini, bahkan beberapa tahun ini Tuhan bawa saya di dalam pelayanan-pelayanan yang luar biasa menghadapi orang-orang yang bergumul dengan sakit penyakit ya. Karena bukan kebetulan juga suami saya cuci darah sudah mau 7 tahun. Jadi hampir setiap minggu minimal 2 kali saya harus bolak-balik ke rumah sakit. Dan saat ini pun 1 bulan lebih saya ada di rumah sakit ya. Mengalami pergumulan yang luar biasa ya. Tetapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan, dan saya melihat banyak hal yang Tuhan taruh dalam hidup saya di dalam hari-hari ini, yang hari-hari di mana hari yang penuh dengan pergumulan. Oleh sebab itu Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya share malam hari ini kepada kita ya, tentang bahwa hidup ini yang kita sedang jalani adalah memang hanya kesempatan ya, adalah kesempatan yang Tuhan masih beri kepada kita. Kenapa begitu, saudara? Karena saat ini dunia sedang digoncangkan dengan
satu hal yang mungkin nggak kelihatan, ya, hal yang mungkin kecil, tetapi bisa menggoncangkan dunia, yaitu virus corona, ya. Jadi saat ini kita sedang berada pada masa pandemi, ya. Begitu banyak hal yang merubah, ya, dan perubahan-perubahan yang terjadi adalah perubahan-perubahan yang tidak mengenakan, ya, dalam segala bidang, ya. Kegoncangan-kegoncangan yang terjadi itu dalam segala aspek kehidupan, ya. Sehingga begitu banyak orang yang hari-hari ini hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan, ya. Ibaratnya, saudara, kalau kita sedang berjalan atau berlayar di tengah lautan, ya, hari-hari ini anginnya begitu kencang, yang namanya angin itu yang namanya virus corona, ya, virus corona, COVID-19. Angin itu begitu kuat sehingga membuat lautan itu bergelombang. Begitu besar sampai mungkin dikatakan badai. Bahkan ada yang bilang ini tsunami katanya. Tsunami, pandemi itu adalah tsunami. Dahsyat berarti, saudara, ya, bisa menggoncangkan segala sektor kehidupan. Dari sisi kesehatan, sisi perekonomian, apalagi ya, sosial, ya. Gimana coba kesehatan orang itu? Wow, saudara, begitu panik sekali. Bahkan hari-hari ini orang untuk cari oksigen saja, saudara, itu susah. Ya, kami merasakan itu, saudara. Keadaan itu, ya. Kemudian apalagi? Obat-obat laku keras, saudara. Saudara kalau pergi ke apotek itu orang ngantri. Vitamin-vitamin habis terjual semuanya, gitu ya. Jadi orang begitu sekarang concern dengan kesehatan. Begitu ketakutan dengan yang namanya virus. Apalagi, saudara, ekonomi. Sekarang di mana program pemerintah dengan pembatasan-pembatasan, apalagi sekarang di Jawa dan Bali, ya. Begitu banyak orang juga yang sungguh merasakan tekanan ekonomi itu luar biasa, ya, untuk khususnya di sini. Ya mungkin Indonesia juga secara, walaupun nggak semua PPKM, saudara, tapi merasakan ada goncangan-goncangan secara perekonomian. Ini kalau kita bicara secara global, ya, banyak goncangan yang terjadi, ya. Secara apa lagi? Sosial. Orang susah untuk bertatap muka, ya. Anak kalau misalnya dia tinggal beda kota, ya, kerja di Jakarta mungkin, ya, kemudian orang tuanya tinggal di daerah, paling jangan pulang dulu, takut dia bawa virus, gitu ya. Sekarang mungkin kalau dia pulang setiap tanggal merah pulang, ya, ketemu orang tua, nyapa orang tua, gitu ya, susah, ya kan? Bukan karena tidak mau, mungkin kangennya luar biasa, tapi takutnya ketika saya ketemu, saya bukannya membawa kebaikan, tapi justru bawa penyakit, gitu ya. Jadi akhirnya kehidupan sosial juga sangat berubah, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini membuat kita mengalami berbagai hal yang mungkin kalau secara manusia ini tekanannya luar biasa. Ya, tekanannya luar biasa. Tetapi, ya, kembali lagi, saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan, ya. Bagaimana kita menyikapi keadaan-keadaan ini, ya. Ada dua hal, secara positif atau negatif. Ketika kita takut, apakah kita, ya, merespon dengan baik? Cari Tuhan, ya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau ketika kita takut, kita tertekan, cemas, khawatir, ya, malah tambah terpuruk, ya kan? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali saya mau ingatkan kepada kita sebagai orang percaya, memahami tentang keadaan ini, bahwa benar hidup yang kita diami saat ini, ya, sekarang ini, yang kita punya sekarang ini, hanya karena Tuhan masih beri kita kesempatan. Amin. Ya. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, ya, bukan karena kita
masih muda, ya. Bukan karena kita sehat, ya. Bukan karena kita hebat. Saya masih muda kok, ya kan? Pasti juga masih lama mati, gitu ya. Sebetulnya apa sih yang ditakutkan orang hari-hari ini? Sebetulnya bukan virus coronanya, takut mati, saudara-saudaraku ya. Toh ujung-ujungnya semua ke situ kan? Ya, karena selalu dibilang ini virus yang mematikan, gitu ya. Tapi pada kenyataan banyak yang sembuh, ya. Jadi coba kita berpikir ambil yang positifnya. Saya banyak kali katakan ke jemaat, lihat faktanya. Mungkin awal-awal kita masuk pandemi, begitu banyak orang yang takut karena belum mengerti tentang virus corona, ya kan? Saya pun mengalami itu. Saya begitu cemas, saya begitu khawatir. Dan saya menyadari sebagai manusia, kenapa? Saya punya alasan untuk itu. Karena saya belum mengerti tentang virus itu. Yang ada yang masuk ke telinga saya, di pikiran saya, ini virus berbahaya, ya kan? Karena orang harus diisolasi sedemikian rupa. Orang nggak boleh kemana-mana, ya kan? Belum ada obatnya, belum tahu bagaimana, dan belum ada vaksin dan sebagainya. Dan saya punya alasan untuk takut, saya punya alasan untuk khawatir waktu itu. Ya, karena memang saya tidak mungkin tidak keluar rumah waktu awal-awal karena bilang 1 minggu, 2 minggu, nanti kalau itu nanti nggak kena virus, sudah virusnya hilang katanya begitu ya. Karena apa? Saya harus keluar rumah. Minimal saya harus ke rumah sakit. Minggu 2 kali mendampingi suami saya. Saya bilang, Tuhan bagaimana? Bagaimana kami tidak keluar rumah, ya kan? Sementara orang udah panik, pada kumpul beras, pada makanan semua, pada di pasar diborong semua awal-awalnya, saudara. Tapi saudara, ketika kita berjalannya waktu, ya sudah mau 2 tahun kita masuk pandemi, ya kan? Kita mulai mengerti sekarang. Oh iya, ya. Dan dari laporan-laporan kan banyak yang mengalami kesembuhan. Ya, tapi saya nggak mau bicara secara medisnya ya, karena masalah imun lah, masalah vitamin yang harus kita konsumsi, prokes dan sebagainya itu harus kita turuti ya. Tapi hal yang akan saya share malam hari ini adalah apa, saudara? Berarti kita harus pahami bahwa iya, hidup yang kita masih miliki saat ini, yang Tuhan masih percayakan nafas kehidupan dalam diri kita saat ini, karena Tuhan masih beri kesempatan, ya kan? Banyak orang berkata, saya sudah berusaha menjaga prokes, tapi tetap aja kena virus, gitu kan? Coba, yang kena virus, ya siapa? Ayo saudara ya, yang kena positif bukan orang yang tidak pakai masker, banyak orang yang pakai masker kena virus juga, ya kan? Banyak pejabat-pejabat, bahkan banyak pejabat yang mati karena virus, ya kan? Karena positif, ya. Jadi kematian itu sebetulnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan adalah suatu keniscayaan. Mau kena virus kan, mau sakit apa kek, kalau sudah waktunya mati ya mati, saudara. Ya. Dan kematian itu ya tidak menunggu tua. Kan sudah mengerti pasti itu kan? Tidak nanti tua. Jadi yang muda jangan sombong, ya. Jangan berpikir saya kan masih muda, ya. Pasti yang orang tua saya dulu deh. Kakek saya apalagi, kakek saya masih hidup, pasti kakek saya dulu. Oh tidak, saudara ya. Kenyataannya tidak begitu dan kita sudah tahu semua, ya. Ada kakek sudah 100 tahun masih hidup, sedangkan ada anak remaja masih 17 tahun sudah dipanggil Tuhan, ya kan? Jadi kematian bukan nanti tunggu tua, ya. Jadi orang muda jangan bilang oh nanti dulu, ya gampang lah, ya kan? Saya masih lama, ya. Virus corona juga takut, saya masih muda, saya bisa lawan gitu kan. Jadi saudara, orang kena virus juga bukan orang-orang tua saja, kan? Yang masih muda juga banyak, ya kan? Jadi kita nggak boleh melihat seperti itu, ya. Untuk mati tidak harus tunggu tua, ya. Untuk mati tidak harus sakit, ya kan? Banyak orang yang sakit sampai sekarang masih hidup, ya. Banyak orang yang hari ini sehat, besok sudah nggak ada, ya. Kenapa dia? Udah dipanggil Tuhan, ya. Kan kemarin masih jalan-jalan, kemarin masih ngobrol sama saya, masih ketemu di pasar, ya kan? Tapi besoknya sudah tidak ada. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang harus menjadi satu pegangan kita, apalagi sebagai orang-orang percaya. Jangan takut dengan kematian, karena firman Tuhan katakan hiduplah Kristus, matilah untung, ya. Jadi sebetulnya yang kita takutkan kan sebetulnya bukan virusnya, kematiannya.
takut cepat mati gitu ya. Tapi sebetulnya kematian itu adalah kedaulatannya Tuhan, bukan kita. Ya kan? Orang yang kena virus, kalau Tuhan bilang belum mati, sembuh, banyak yang sembuh. Amin. Tapi tanpa virus pun kalau sudah waktunya mati, nggak sakit pun bisa mati. Jadi mari saudara kita kuatkan iman kita pahami, kita pegang firman Tuhan. Ya kan? Oleh sebab itu, kita harus taruh dalam hati kita, oh iya Tuhan, kalau aku masih hidup sampai saat ini, berarti Tuhan masih beri saya kesempatan. Ya, jadi jangan bilang, oh karena saya kaya, saya nanti belakangan deh matinya, ya kan? Belum tentu, saudara. Banyak orang yang triliunan uangnya, miliaran uangnya, toh pergi juga. Bahkan ada yang orang yang miliaran uangnya, yang triliunannya, saya baca dalam satu artikel di internet, mati karena COVID, ya kan, positif. Jadi bahkan dia yang punya oksigen, yang pabrik perusahaan punya oksigen juga pergi karena COVID. Jadi itu kematian itu kedaulatannya Tuhan, ya. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam, jadi kalau kita masih hidup sampai saat ini itu karena kasih karunia Tuhan, ya. Bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, bukan karena masih mudahnya kita, ya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apa? Jikalau kita masih hidup sampai saat ini, ya, berarti apa, saudara? Ya, Tuhan masih beri kita kesempatan. Untuk apa? Ya, untuk apa? Pertama, ya, untuk bertobat. Ya, untuk bertobat. Mungkin di antara kita yang mendengar saat ini berkata, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi apakah engkau sudah bertobat? Sungguh-sungguh, ya kan? Dan kenapa kita harus bertobat? Ya, stepnya untuk kita masuk lebih dalam pengenalan akan Tuhan, ya, kita harus bertobat. Ya, kalau kita mau berbuat baik, tapi tanpa pertobatan, sia-sia, bukan? Ya, saya dulu baca firman Tuhan. Dari tadi saya belum baca ya. Saya ingin dalam kitab Galatia pasal yang ke-6, saya mau baca ayat 10 dan saudara boleh baca di rumah masing-masing, ya. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, saya mau ambil poinnya di atasnya dulu ya, bagian A. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ya, kata kesempatan berarti apa? Ya, ada saat di mana kita tidak diberi kesempatan lagi, ya kan? Berarti kesempatan di sini berbicara kita masih diberi kehidupan untuk mengerjakan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, ya, yang terbaik, yang baik dan yang terbaik, yang benar, ya, seturut dengan kehendaknya Tuhan, ya. Selama masih ada kesempatan, ya, marilah kita berbuat baik, ya, bagi semua orang, terutama saudara-saudara kita seiman. Tetapi hal yang perlu sebelum kita masuk lebih dalam bagaimana kita berbuat kebaikan, hal yang penting dulu yang harus kita perhatikan adalah selama Tuhan masih beri kita kesempatan, ya, kita harus melihat diri kita dulu, introspeksi diri, ya. Apakah saya sudah bertobat? Mungkin saya udah Kristen dari lahir. Ya oke, ya. Saya sudah Kristen dari lahir, tapi apa? Iya, saya sudah bertobat, ya kan? Mari saudara kita baca firman Tuhan. Kisah para Rasul, ya. Kisah para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah para Rasul pasalnya yang kedua. Saya baca ayatnya yang ke-37 sampai 4. Sampai ayatnya yang ke-39. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, poin yang mungkin saya ingin tekankan adalah kalau Tuhan masih kasih engkau kehidupan saat ini, nafas kehidupan yang sementara ini, ya, coba tanya kepada diri kita, apakah saya sudah bertobat? Ya. Apakah saya sudah sungguh percaya Yesus? Percaya Yesus bukan hanya karena engkau lahir dari kandungan Kristen, tapi kan engkau sudah mengaku bahwa Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, sudah menebus dosa kita, ya, menjadi Tuhan dalam hidupmu. Dia yang sudah mati, kemudian dia bangkit dari antara orang mati, ya. Karena ada ayat firman Tuhan. Kalau walaupun kita lahir dari kandungan Kristus, tapi kalau kita tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah mati di atas kayu, menebus dosa kita, ya, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kekristenan kita itu tanda tanya, saudara, ya. Di sini dikatakan bertobat dan beri dirimu dibaptis. Adakah di antara saudara yang mendengar saat malam hari ini firman Tuhan belum dibaptis? Ya, saya tidak tahu. Dan tapi saya percaya rata-rata sudah dibaptis, ya. Ya. Sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang berkata, ntar dulu deh, saya kan masih muda. Ntar dulu deh, kalau dibaptis nanti orang bilang, saya sudah nggak bisa begini, sudah nggak bisa begitu. Begini sedikit nanti dikritik, gitu kan? Begitu saja sedikit nanti dibilangin apa? Katanya udah dibaptis, masa begitu, saudara? Itu adalah serangan-serangan iblis yang membuat kita untuk tidak melakukan firman. Ketika kita dibaptis, tidak otomatis kita sempurna, saudara. Itu baru step di mana kita mau ikut Tuhan, ya. Awal di mana kita mau ikut Tuhan. Jadi saudara, kalau engkau pun tidak dibaptis aja masih menunggu, saudara, nanti apa yang kau kerjakan yang baik-baik itu nanti akan sia-sia kalau kita tidak melakukan bagian ini. Ya, bertobat, beri dirimu dibaptis dalam nama apa? Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ini adalah satu keharusan, ya. Nggak bisa bilang nanti tawar-menawar. Kalau kita bilang nanti, apa iya masih kita dikasih kehidupan, ya. Jangan ada orang yang sudah ikut Tuhan lama, tapi dia belum dibaptis, tapi akhirnya dia lupa kalau dia sudah dibaptis atau belum, saudara. Sampai dia dipanggil Tuhan. Dia sakit dan dipanggil Tuhan. Nah, itu haknya Tuhan untuk menentukan, saudara. Tapi kan disayangkan. Jangan ikut Tuhan sudah lama, tapi lupa kalau saya dibaptis sebelum. Ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang ingat-ingatin, ayo dibaptis. Jangan sampai saudara lupa kalau saudara sudah dibaptis atau belum, gitu ya. Pas nanti sakit sudah tidak berdaya baru minta-minta dibaptis. Ya, masih bersyukur kalau masih ada kesempatan itu, ya saudara. Jadi pertama adalah bertobat, beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Kalau mungkin ada di antara saudara yang mendengar ini belum mengerti, mari datang kepada gembalamu yang terdekat, minta. Kalau saudara pengen belajar lebih dalam tentang baptisan air, ya, datang ke gereja lokalmu dan tanyakan tentang baptisan air. Tapi kalau malam hari ini saudara di jamaah Tuhan, besok katakan kepada Pak Pendeta, saya mau dibaptis, saya takut nanti besok saya kena virus corona dan saya mati, saya nanti nggak selamat, gitu kan? Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dijauhkan Tuhan, ya, dari itu. Cuman kita harus lihat hidup ini hanya kesempatan, ya, saja yang Tuhan masih beri kepada kita, ya. Kemudian saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang ada bagian di mana firman Tuhan katakan kenapa kita harus bertobat. Saya ingin juga kita baca Roma dulu sebagai referensi, ya. Roma pasal 5, mungkin saudara juga sudah pahami ini, tapi saya ingin mengingatkan saja. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa, ya. Dan seterusnya saudara bisa baca satu perikop ini, tapi kemudian saya akan loncat ayat 17 dan 19, ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah beroleh kuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus
Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula dengan oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Itu bicara tentang apa? Adam pertama itu jatuh dalam dosa, ya. Tapi Adam yang kedua itu Yesus Kristus datang untuk memberi kehidupan, ya. Upah dosa adalah maut, ya. Tetapi Yesus datang untuk menebus kita dari dosa, memberi kita kehidupan. Makanya gimana Allah katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan, kehidupan yang kekal hanya akan kita peroleh dalam Yesus Kristus. Di dunia ini ya semua orang diberi kesempatan hidup, tapi hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang berhak untuk kehidupan yang kekal. Amin. Jadi mari saudara beri dirimu bertobat, percaya Tuhan Yesus, dibaptis, dan firman Allah katakan, ketika engkau sudah hidup di dalam Tuhan, ya sudah bertobat, sudah beri diri hidup, dibaptis, engkau sudah hidup di dalam, engkau hidup dalam kebenaran, bukan karena kita orang benar, tapi karena kita sudah dibenarkan karena Yesus Kristus, ya. Karena darah Yesus Kristus yang sudah menyucikan kita, ya. Kita menjadi orang benar, ya. Kita sudah dibenarkan, bukan kita orang benar, tapi karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang benar bukan karena kita, tapi karena Tuhan Yesus yang sudah membenarkan kita. Nah, selanjutnya dikatakan, saya katakan ketika kita bertobat, dibaptis, belum jadi sempurna. Makanya dikatakan selanjutnya Petrus dia berkata, maka kamu akan diberikan karunia Roh Kudus, ya. Untuk apa? Roh Kudus itu memperlengkapi gereja, menolong orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk bertumbuh dalam seluruh kebenaran Allah, ya. Jadi ketika kita dibaptis bukan cuma sampai dibaptis sudah selesai, ya. Kita akan dibawa oleh Roh Kudus bertumbuh, ya, mengenal pribadi Allah di dalam Yesus Kristus itu yang sesungguhnya. Ya, oleh sebab itu poin yang kedua saya mau katakan, selama masih kita hidup di dunia ini, Tuhan masih beri kita kesempatan, saudara. Poin yang kedua adalah cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Banyak orang Kristen, ya, sudah bertobat, sudah dibaptis, ya, tapi tidak mau cari Tuhan. Maksudnya apa, saudara, cari Tuhan di sini? Kenapa kita perlu cari Tuhan? Kan saya sudah bertobat, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Ya, saya sudah dibaptis. Ngapain cari Tuhan lagi? Kan Tuhan sudah ada dalam hidup. Ya kan begitu. Nah, yang maksud cari Tuhan di sini adalah apa, saudara? Amos pasalnya yang kelima ayat 4 dan 6. Ya. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Saya baca, saudara. Saudara boleh cari Alkitab, ambil Alkitab saudara dan saudara boleh buka. Amos pasalnya yang keempat. Kelima maksud saya, ayat 4 sampai 6. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Ya, sorry, ulangi. Pasal 4 sampai 6. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Jangan menyeberang ke Betseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara, jadi Amos mengingatkan cari Tuhan. Ya, cari Tuhan di sini apa? Ya, beribadah kepada Tuhan. Ya, berdoa, suka bersekutu dengan Tuhan, maksudnya ya cari Tuhan itu berarti kita suka bersekutu dengan Tuhan. Ya, suka ada di dalam hadirat Tuhan, suka memuliakan Tuhan. Ya, melalui apa? Beribadah. Makanya ada ayat kata jangan menjauhi perkumpulan ibadah. Lah kan sekarang sudah PPKM, gereja ditutup, nggak boleh kita beribadah. Kata siapa? Ya. Tembok gereja boleh ditutup, tapi ibadat tetap dilakukan. Ibadah tidak dilarang, saudara. Ibadah harus dilakukan dan bisa dilakukan tanpa tembok gereja, saudara. Amin. Firman Tuhan katakan cari Tuhan, bukan cari bangunan gereja. Di sini dikatakan apa? Ya,
carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, ya. Jangan pergi ke Gilgal, ya. Jangan menyeberang ke Betseba, ya. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Saudara, bangunan gereja semegah apapun di dunia itu akan hancur semuanya. Kalau ini bumi kan dunia ini sedang menuju pada apa? Kesudahannya. Dikatakan dalam kitab 1 Yohanes, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi, semegah apapun bangunan di dunia ini, saudara, semua juga akan hancur, ya. Jadi kalau kita fokus ibadahnya hanya tertuju pada gereja, saudara, ya kita akan malas untuk ibadah. Kita katakan, ya lagi kan pandemi. Ya, pandemi bukan alasan kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan tertipu dengan tipu muslihat iblis. Ketika pemerintah memberikan kebijakan PPKM, ya termasuk ya di tempat-tempat ibadah, ya dihimbau untuk tidak melakukan tatap muka dalam peribadatan. Tapi Tuhan punya banyak cara, ya. Tuhan memberi kita banyak cara untuk menghadap Tuhan, ya. Karena Tuhan suruh cari Tuhan, ya. Sekali lagi, bukan Betel, bukan Gilgal, bukan Betseba. Jadi bukan alasan bagi kita untuk katakan, oh kalau ini PKM ya udah saya libur aja deh, ya untuk beribadah. Di rumahmu engkau bisa beribadah, seperti saat ini, saudara. Ya, dari rumahmu kita bisa beribadah bersama-sama. Dari rumahmu engkau bisa bikin mezbah keluarga. Ya, secara pribadi kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Cari Tuhan. Ya, makanya saudara tidak ada alasan kita untuk tidak mencari Tuhan. Apapun keadaan. Di dalam lembah kelam sekalipun, di dalam gua sekalipun, ya kita tetap bisa mencari Tuhan dan Tuhan itu terlalu dekat dengan kita. Ya, yaitu asalkan hati kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Amin. Saatnya saudara bertumbuh dalam kedewasaan iman. Ya, jadi kalau ada orang berkata, kalau bukan di gereja saya tidak menikmati hadirat Tuhan. Ya, itu pemandangan pikiran yang belum dewasa. Ya, saya mau katakan demikian, saudara. Ya, belum dewasa imannya berarti ya kehadiran Tuhan hanya ditentukan oleh bangunan gereja, saudara. Ya, kalau engkau punya bangunan megah mewah, saya menikmati hadirat Tuhan. Ya, padahal yang engkau lihat hanya aksesorisnya saja. Ya, saudara kembali coba kita introspeksi diri ya. Kemarin-kemarin waktu tidak pandemi semua bebas ibadah bebas. Ketika engkau ke gereja, apa yang engkau rindukan? Apakah hadirat Tuhan atau hanya ingin pamer, saudara? Ya, ketika engkau lihat masuk gereja, apa yang engkau lihat dulu? Pemandangannya apa, saudara? Ya, lihat kiri, aduh tasnya bagus deh. Lihat kanan, aduh model bajunya bagus deh. Ya, ya kan? Nanti besok kita mulai mikir, aduh di mana ya dia beli ya? Kan gitu ya, saudara. Apakah engkau menikmati hadirat Tuhan ketika engkau datang di gereja? Kemarin-kemarin, saudara. Ya. Mungkin rata-rata di tempat-tempat yang tidak ada PPKM masih ke gereja kan? Tapi sekarang robah pemikiranmu, saat ini bukan itu lagi fokusmu. Cari Tuhan. Ya, engkau tidak perlu pamer baju bagus. Engkau tidak perlu bersusah payah untuk bagaimana saya dapatkan tas seperti dia. Supaya nanti saya ke gereja tas sama dia, saya juga bisa beli. Tidak, saudara. Bukan waktunya lagi. Engkau tidak akan dewasa kalau masih pemikiran seperti itu. Kalau engkau dikasih berkat menikmati, silakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ketika engkau datang ke gereja, apakah engkau benar-benar mencari Tuhan? Itu penting. Kenapa ada begitu banyak orang-orang percaya sudah dibaptis, ya, tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh dengan hidupnya hancur-hancuran. Ya, kenapa? Karena apa? Datang ke gereja bukan mencari Tuhan, bukan sungguh-sungguh mau menikmati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita harus lebih dewasa. Kita sekarang ini diajar firman Tuhan. Jadi orang percaya jangan jadi anak-anak rohani. Ya, harus lebih dewasa. Ya, saya senang dengan ada hamba-hamba Tuhan seperti ini, walaupun bukan pendeta, tapi mereka menangkap isi hati Tuhan. Ya, pelayanan tidak dibatasin oleh apapun, apalagi zaman sekarang. Jangan kita kalah dengan iblis, ya kan? Iblis pakai media sosial itu untuk apa? Mempengaruhi pikiran, makanya banyak anak-anak muda
Aduh, luar biasa, saudara. Jangankan anak muda, orang tua, ya, masa udah tua masih bisa selingkuh gitu loh, maksudnya. Ada nenek-nenek, ada saya dengar sekian hamba Tuhan, dia bilang ada seorang nenek-nenek, dia ketika dengar firman Tuhan dia begitu ketakutan, dia mengaku dosanya dan dia berkata bahwa umur 60-an tahun, saudara. Saya mau share saja ya, saya dengar juga dari kesaksian seorang hamba Tuhan, ya. Kenapa? Oma katanya gitu. Aduh, saya apa namanya? Dia bilang saya ada sesuatu deh. Saya sudah jatuh, dia bilang begitu. Saya jatuh katanya gitu. Jatuh, dia bilang gitu. Makanya Oma kalau jalan hati-hati katanya gitu ya. Oma bilang bukan itu katanya. Apa Oma katanya? Saya sudah berselingkuh katanya begitu. Ah, kaget gitu ya. Oma, kok masih bisa, kenapa? Iya, pertama awalnya cuman komen-komen, apa kabar gitu ya. Rupanya Oma dibikinin sama cucunya Facebook gitu ya, akun Facebook gitu ya. Akhirnya udah mulai ketemu, mungkin sama cucunya, Oma, coba Oma cari mantan Oma katanya. Pasti ketemu deh katanya gitu. Namanya siapa? Dicarilah sama cucunya. Ketemu lah gitu kan. Nah, akhirnya saya dulu, saya apa kabar? Sebagai lama-lama semakin, wah, sampai tengah-tengah malam komen-komen, saudara. Akhirnya jatuh cinta ulang, saudara. Akhirnya si bapak ini di luar kota, dia ada di Jakarta, saudara, ya. Di daerah. Datanglah karena udah namanya sudah falling in love ya. Cinta lama bersemi kembali, CLBK gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka ketemu di mana? Di hotel. Ya. Dan sudah melakukan lebih jauh. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia katakan, aku sudah melakukan ini. Dia mengaku sama itu. Apakah saya masih bisa diampuni? Masih bisa, Bu, karena engkau masih hidup sekarang ini, mengaku dosa, minta pengampunan Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Gitu ya. Masih ada kesempatan, saudara. Jadi saudara, kalau saat ini saudara sedang dalam kondisi di mana saudara sedang apa ya? Mungkin orang lihat saudara baik-baik saja, ya. Masih ke gereja, masih melayani Tuhan, tapi sebetulnya hidupmu ada sesuatu yang sedang mengikat hidupmu. Ya, lepaskan malam hari ini, saudara. Mumpung engkau masih hidup, belum tentu besok, nggak tahu ya. Ya, selamat Tuhan kasih kita kesempatan, saudara. Jadi makanya cari Tuhan. Saat ini bukan lagi saat dimana kita main-main dengan Tuhan. Ya, saat dimana kita beribadah, asal kita datang ke gereja absen aja, yang penting gembala tahu saya datang gitu ya. Ada majelis-majelis gereja cuman datang ibadah cuman takut gembalanya, gitu ya. Takut gembalanya kalau saya tidak hadir nanti besok nggak dikasih pelayanan lagi, gitu ya. Tidak begitu, saudara. Engkau akan semakin mundur ya iman. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan karena manusia, tapi karena engkau sungguh mencari hadirat Tuhan. Ya, engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan engkau akan menikmati itu. Ya, ada pembaruan dalam hidup kita, akan dibawa Tuhan, bukan semakin turun tapi semakin naik kehidupan rohani kita. Amin. Jadi saudaraku yang kasih, hari-hari ini bukan hari-hari di mana lagi kita ya berpikir mundur ya sebagai orang, tapi kita harus semakin ke depan, bertumbuh dalam kedewasaan iman. Cari Tuhan, saudara. Hal yang kedua, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya, dikatakan firman Tuhan. Jadi mari tetap beribadah sekalipun keadaan banyak pembatasan. Jadi nggak usah salahkan pemerintah, saudara. Aduh, gimana sih pemerintah ini begini-begini? No, saudara ya. Ini cuma kebijakan sebentar saja kok, gitu kan. Nggak akan seterusnya, mudah-mudahan kalau mungkin juga lama, tapi saudara, saya mau katakan, kami sekarang pelayanan ya melalui seperti ini karena memang di Jawa kan PPKM. Kalau di Manado mungkin rata-rata masih bisa ya untuk melakukan ibadah tatap muka. Tetapi iman kita bukan tergantung gedung gereja. Ya. Jangan tergantung gedung gereja. Engkau tetap masih bisa beribadah. Dan harus lebih giat melakukan kata firman Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Ya, harus semakin kita giat dalam ibadah-ibadah kita. Cari Tuhan. Waktunya sudah sangat dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat. Kuasai dirimu. Jangan terpengaruh keadaan. Karena keadaan begini ya sudahlah. Ya. Jadi malas beribadah, malas melayani, buntu pikiran kita, apa yang saya mau lakukan, nggak bisa apa-apa. Saudara, ketika engkau di kaki Tuhan, cari Tuhan, Tuhan akan membukakan banyak hal kepada kita. Ya, apa yang harus saya lakukan? Tangkap, saudara. Saya senang sama ponakan gua ini ya, bisa menangkap isi hati Tuhan. Apa yang kita nggak terkukung dengan keadaan. Mereka terus bergerak dengan caranya Tuhan.
Ya, jadi tangkap apa yang Tuhan mau taruh dalam hidupmu. Kalau engkau mau terus mencari Tuhan, Tuhan pasti kasih sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Amin, saudara. Kita akan terus bergerak, bukan bukan tinggal di tempat, bukan berdiam diri, ya, atau bukan jalan di tempat. Kita akan terus bergerak maju, saudara. Walaupun pandemi, walaupun keadaan semakin sulit, ya, karena dalam kitab Wahyu dikatakan akhir zaman, ya, ada orang benar akan semakin benar, orang kudus akan semakin kudus, ya, orang cemar akan semakin cemar, ya. Kita mau di mana, ya? Kita mau golongan orang yang mana? Banyak orang hari-hari ini, saudara, nggak takut, bukan nggak takut corona, mereka nggak takut Tuhan. Sudah suatu situasi seperti ini masih suka berbuat dosa, masih suka hidup di dalam percabulan, ya, masih tetap mempertahankan perselingkuhan. Malam hari ini kalau engkau sedang dengar firman Tuhan, mungkin engkau sedang berada dalam posisi itu, bertobat sudah, karena waktu masih ada. Ya, perselingkuhan bukan hanya secara nyata, tapi pikiran, saudara. Setiap malam saudara nonton video porno. Ya. Sekarang kan hal-hal iblis pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu loh, saudara. Ya. Nggak dibatasi tembok, ya. Di dalam kamarmu juga kalau engkau asik dengan hal-hal yang cabul di depan kamera, di depan TV, di depan handphone, itu juga tidak berkenan sama Tuhan. Engkau akan terperosok hancur karena itu. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau mendengar firman Tuhan saat ini, jangan sampai begini. Sekarang ini kita dengar firman, sebelum tidur saudara lihat dulu gambar-gambar yang gak benar. Ya, hidupmu akan tetap tidak bisa, ya, untuk berubah, ya, untuk lebih kuat di dalam Tuhan. Iblis akan mempermainkan hidup kita. Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis, kata firman Tuhan. Hari-hari ini, saudara, waktunya sudah sangat singkat, kan? Jangankan tunggu hari Tuhan yang datang kali yang kedua. Hidup kita juga kita tidak tahu, ya, berapa lama lagi yang Tuhan kasih. Berapa lama kesempatan yang Tuhan masih kasih sama kita, ya. Jadi jangan sia-siakan. Jangan beri, sudah waktunya untuk kita tidak beri celah kepada iblis. Tutup celah itu. Ya, tutup celah. Dengan apa? Cari Tuhan. Terus cari Tuhan. Ya. Tetap beribadah, tetap bersekutu, tetap berdoa. Cari hadirat Tuhan. Firman Allah katakan, tetaplah berdoa dalam segala keadaan apapun, saudara. Entah susah, entah senang. Jangan bilang senang, jadi lupa berdoa. Nanti susah baru berdoa. Dalam segala keadaan, karena iblis, kalau kita beri celah, apalagi di hari-hari ini, saudara, dia bisa menipu diri kita. Ya, oleh sebab itu, saudara cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Kemudian firman Tuhan katakan apa? Suka baca firman, suka dengar firman, ya, renungkan firman, lakukan firman, yaitu cari Tuhan. Kita mencari Tuhan melalui Alkitab kita, melalui firman Tuhan ini, saudara. Jadi jangan kita membuang banyak waktu dengan main game. Saya melihat begitu banyak orang yang sudah kecanduan dengan game. Begitu banyak waktu yang sudah buang dengan main game, apalagi game online, apalagi sudah pakai duit, saudara rugi banyak, saudara dibodohin iblis luar biasa, saudara. Sehingga ketika engkau menghadapi tantangan yang luar biasa, engkau kacau balau, engkau panik, engkau ketakutan, engkau tertekan, hidup stres, tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena hidupmu tidak ada firman, ya. Hari-harimu hanya main di pikiranmu TikTok, gitu, TikTokan, gitu ya. Ada yang senang TikTok, saya nggak larang saudara main TikTok, tapi jangan sampai waktumu habis dengan main TikTok doang, saudara. Ya. Dan saudara tidak berbuat apa-apa yang baik, saudara. Ya, nanti nyesal, saudara, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara kita bisa mempergunakan segala sesuatu dengan tujuan yang mencari Tuhan, maka saya percaya, ya, kita akan senantiasa dibawa di dalam kehidupan, ya, yang sungguh-sungguh indah, ya, kehidupan yang penuh kemenangan. Jadi sekalipun kita menghadapi tantangan yang berat di hari-hari ini, saudara, ya, kita akan tetap kuat, ya, kita akan tetap senyum, saudara, ya. Orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya,
mencari hadirat Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, ya tidak akan stres. Ya, sekalipun keadaan membuat stres, ya kan? Tapi kalau kita tetap hidup dalam hadirat Tuhan, ya tetap mencari Tuhan, saya percaya damai sejahtera Tuhan tetap menjaga hati dan pikiran kita. Tetap menuntun kebenaran Tuhan, tetap menuntun kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi kita perhatikan firman Tuhan begini. Kenapa banyak orang hari-hari ini khawatir akan hidup? Tuhan, usaha saya seperti ini. Apa yang kami mau makan, Tuhan? Ini lagi PPKM, ini lagi virus corona, lagi merajalela. Ya, semua dibatasi. Apa yang kami mau makan, Tuhan? Banyak orang-orang dunia berkata begitu, saudara. Dan itu mungkin secara manusia itu wajar. Tapi mari kita berbeda. Kita orang-orang percaya, kita pakai firman, saudara. Ya, pakai firman Tuhan. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33. Ya, Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Saudara sudah hafal ayat itu ya? Matius pasal 6 ayat 33 berkata apa, saudara? Mari kita baca sama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksudnya apa, saudara? Kita nggak boleh hidup dalam kekhawatiran. Kita harus hidup dalam iman kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Makanya, ya, apa namanya ya? Kalau kita mau belajar hidup mempercayakan diri kita kepada Tuhan, makanya kita harus cari Tuhan. Ya, cari Tuhan, terlebih mengatakan cari Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Semuanya itu apa? Apa sih yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Dalam hidup yang sementara ini apa yang kita khawatirkan? Apalagi di masa yang sulit, semakin sulit ini. Pasti makan, ya. Hal-hal yang bersifat lahiriah, bukan? Ya, makan, minum, pakai. Ya kan? Firman Tuhan katakan, coba lihat di poin ayat yang di atas. Dan jika demikian bukannya ayatnya yang ke 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, semua orang, bangsa-bangsa di dunia cari makan, cari minum, cari apa? Pakai semua. Ya, coba lihat, saudara. Kalau perekonomian maju, semua makmur, orang tenang-tenang saja. Tapi ketika seperti ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang pada menjerit semuanya, saudara. Bahkan ada yang bilang, kami tidak takut corona, kami cuma takut kalau kelaparan. Ya, jadi kalau banyak rakyat-rakyat kalau ditanya di masa-masa PPKM seperti ini, di mana orang di sini, saudara, ada yang sudah dibatasi jam segini, ada daerah kota tertentu itu di lockdown benar-benar, saudara, ya. Jam-jam tertentu boleh buka, jam 10 sudah harus tutup semua toko, ya. Dan ada kalau jualan makanan tidak boleh makan di tempat, kalau kedapatan didenda langsung, saudara, ya. Banyak rakyat menjerit, terus kita mesti bagaimana, ya? Semua orang, saudara, kenapa? Bilang cari makan, ya. Buat apa? Kalau kami kelaparan, bukan mati corona, ya mati kelaparan, katanya begitu kan bahasa. Tapi saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan tahu kita, orang-orang percaya, perlu itu, perlu makan, perlu minum, perlu pakai. Ya. Tetapi firman Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan itu bagimu, asalkan apa? Kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jangan dibalik, saudara. Ada begitu banyak orang-orang percaya, kenapa hidupnya khawatir terus, ya, takut, apalagi di hari-hari ini, saudara. Kalau ada banyak orang-orang percaya, ya, dilanda dengan kekhawatiran yang luar biasa, dengan kecemasan yang luar biasa, ya, dengan ketakutan yang luar biasa, masalah makan, minum, pakai dan sebagainya. Saya mau katakan, karena rumusnya dibalik, ya, rumusnya dibalik. Dia cari dulu mati-matian, ya, soal-soal lahiriah, baru belakangan dia cari Tuhan. Kalau masih sempat, banyak orang begitu. Ibadah, tar dulu deh saya ada proyek, tar dulu saya masih ada pekerjaan lumayan. Padahal hari itu adalah hari ibadah, ya kan? Itu kenyataan, saudara, benar enggak? Kenapa kita khawatir dengan hal hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan, apalagi di masa sulit seperti ini, ya? Karena itu kita suka balik-balik firman Tuhan, ya. Tar deh Tuhan, ada seorang berkata begini, tante,
Nanti deh saya ke gereja kalau saya udah kaya, katanya. Nanti saya bantu-bantu gereja deh. Emang tujuan kamu apa? Saya bilang begitu. Nanti kalau kamu nggak kaya-kaya sampai mati, kamu gimana? Saya bilang begitu ya, saudara. Udah cari Tuhan dulu, firman Tuhan bilang cari Tuhan dulu. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Dan kalau Tuhan izinkan kamu jadi kaya dan memberkati pelayanan, itu kasih karunia. Saya bilang begitu. Yang penting cari Tuhan dulu. Ya, ini rumusnya di dalam Alkitab loh, bukan saya yang kasih tahu rumusnya, bukan dari diri saya, tapi dari firman Tuhan. Saya baca dari firman Tuhan dan itu ya dan amin. Begitu banyak orang kaya tapi tidak ada damai sejahtera, hancur juga hidupnya. Begitu banyak orang memiliki segalanya tapi hidup dalam tekanan stres yang luar biasa, mati bunuh diri. Ya kan? Kan banyak contohnya. Kaya raya, orang-orang terkenal, ya mati karena bunuh diri, banyak seperti itu. Kenapa? Ya karena yang prioritas utama kan lahiriah. Ya, makan, minum, pakai, kemewahan dan sebagainya. Tapi karena nggak ada damai sejahtera, coba lihat saudara. Apa sih itu kerajaan Allah? Roma pasalnya yang ke-14 ayat 17. Ya, Roma 14 ayat 17. Nanti dikode ya kalau saya udah waktunya. Sudah habis waktunya belum? Masih lama ya. Masih lama ya. Roma pasal 14 ayat 17. Kita baca sama-sama ayat itu. Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17. Ya. Firman Tuhan berkata begini, 2:31, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Wow, saudara. Saudara kalau punya ini dalam hidupmu, saudara, kadang-kadang untuk makan sudah nggak dipikirkan lagi. Hari ini makan tempe sama sayur, wow, rasa apa? Rasa ayam, woku. Ya, saudara makan dabu-dabu, saudara ya, sama lalapan. Kalau orang sini bilang lalapan itu kayak timun ya, makanan-makanan sayur-sayuran yang cuma direbus atau makanan mentah itu pakai dicocol pakai sambal, itu makanan makan bisa 2-3 piring, saudara. Kenapa? Ada damai sejahtera, ada sukacita, hidup dalam kebenaran, tidak dituduh-tuduh, tidak dihantui. Kalau kita hidup dalam kebenaran itu hidup kita merdeka, saudara. Banyak orang ketakutan, karena apa? Dia terus dituduh. Ya, dia hidup bukan dalam kebenaran, saudara. Ya, kelihatannya sih orang lihat bagus. Apalagi kalau orang lihat suci ya hidupnya. Padahal dia menyimpan hal yang tidak benar dalam hidupnya. Ya, dia begitu ketakutan. Ya, jadi saudara pengasih malam ini putuskan itu, saudara. Jadi cari dulu kerajaan Allah. Ya, kalau kita cari kerajaan Allah, firman Allah katakan kerajaan Allah itu apa? Damai sejahtera, sukacita, ya kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita mencari Tuhan lebih dahulu, ya kita hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam sukacita. Wow, gampang tuh berkat-berkat, makan, minum, pakai duit. Tuhan pasti kasih semua itu, saudara. Amin. Tuhan pasti cukupkan, ya. Tuhan pasti adakan. Jangan sampai kebalik, sudah punya segala-galanya tapi nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, hancur hidup kita, saudara. Ya, hidup kita menderita secara luar biasa, saudara. Itu penderitaan yang bukan diizinkan Tuhan, saudara. Kalau engkau tidak punya damai sejahtera, engkau tidak ada sukacita, engkau tidak ada hidup dalam kebenaran, apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Bertobat ulang, saudara. Datang kepada Tuhan, rendahkan diri di kaki Tuhan, dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku mau mengutamakan Engkau. Komitmen, saudara. Mulai hari ini aku mau mencari kerajaan Allah. Aku mau mencari Tuhan. Aku mau mencari hadirat Tuhan. Perbaharui komitmenmu dengan Tuhan. Aku mau rajin ibadah. Aku mau suka berdoa. Aku mau baca firman. Aku mau renungkan firman. Aku mau bersekutu. Aku mau hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka saya percaya kita akan diliputi dengan damai sejahtera. Kita akan hidup dalam kebenaran Allah. Roh Kudus akan membantu kita untuk terus hidup dalam kebenaran Allah. Akan membawa kita tidak akan takut lagi, saudara ya. Dan puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selanjutnya karena kita punya waktu yang sangat terbatas. Hal yang ketiga, ya, karena hidup kita ini hanya kesempatan saja, di mana akan tidak ada kesempatan lagi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya, apa itu hidup dalam perkenanan Tuhan? Hidup selalu di dalam
menyenangkan Tuhan dalam kehendak, bukan kehendak diri sendiri. Sudah bukan waktunya lagi kita nuntut, Tuhan aku mau begini, Tuhan aku mau begitu. Sudah waktunya kita merubah semua itu, saudara. Tuhan, apa yang kau mau dalam hidup? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Saat ini, saudara, kita jangan lagi jadi orang Kristen yang nuntut sama Tuhan. Ya, terus nuntut, harus pengen begini, pengen begitu, maunya begini, maunya begitu. Apa yang kita pengen belum tentu baik buat kita. Apa yang kita mau belum tentu baik buat kita. Tapi apa yang Tuhan mau sudah pasti yang terbaik dalam kita. Oleh sebab itu kita harus cari perkenanan Tuhan. Mari kita perhatikan, karena kalau kita tidak cari perkenanan Tuhan, hanya perkenanan diri sendiri. Yang penting apa yang saya senang, apa yang saya suka, ya, apa yang manusia suka, bukan mencari apa yang Tuhan mau. Itu parah, saudara. Jangan bilang itu suatu hal yang tidak membahayakan, itu resikonya besar. Coba kita perhatikan contohnya bangsa Israel, umat Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 5. 1 Korintus 10 ayat 5. Aduh, mungkin di sana sudah jam 8 ya. Saya di sini jam 7. Udah selesai tah? Katanya sampai jam 8. Aduh, maaf kalau kita terlalu panjang ya. Saya bagi cepat aja, cuma 4 poin. Sebentar lagi ya. 1 Korintus pasalnya yang saya bisa berkomen dulu ya, kita bisa komen dulu, nggak Nola? Bisa nggak? Ya, masih lanjut bisa aja kasih selesai sampai selesai. Sudah banyak ini. Saya pikir masih jam 7 di sini rupanya, jam 8 di sana ya. Sebentar ya, lagi kasih selesai. Ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 5. Maklum baru pertama kali, saudara, jadi waktu suka mengerti ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 5 ya. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ini apa, saudara? Bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Ketika mereka keluar dari Mesir, nanti saudara baca sendiri di rumah secara keseluruhan. Ya, banyak angkatan yang keluar dari Mesir. Kenapa banyak yang tewas semua Yosua dan Kaleb yang bisa masuk tanah perjanjian? Kenapa? Banyak dari mereka sudah masuk Laut Teberau. Itu kan bicara soal pembaptisan. Ketika mereka juga ada pembunuhan itu di Mesir, itu kan pintu-pintu bangsa Israel ditandain semua, kan? Ya, supaya mereka tidak kena tulah yang ke-10 itu, ya, kematian. Karena apa? Tuhan melindungi mereka. Itu bicara tentang darah Yesus, kan? Di gerbang-gerbang. Dan mereka, ketika mereka melalui Laut Teberau, itu kan itu bicara soal baptisan. Dan mereka berjalan di padang gurun, itu proses Tuhan. Kenapa banyak yang mati di sana, di padang gurun? Karena mereka tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya, menyembah berhala, lihat orang menyembah berhala, ikut-ikutan, ya kan? Lihat orang melakukan perjamuan, ya biasa-biasa saja. Ya kita coba deh, barangkali enak, gitu ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini cuma singkat, kesempatan yang masih Tuhan beri. Ya, jadi mari kembali hidup dalam perkenanan Tuhan. Bukan waktunya lagi, ya, kita untuk bilang begini, sudah coba ikut-ikutanlah dengan dunia. Tidak, saudara. Jangan mau lagi, saudara. Ikut-ikutan dengan dunia. Dunia menyembah cari apa namanya, cari pesugihan, kita ikut, ya. Cari berhala, oh jadi kaya, coba kita tanya dia jadi kaya karena apa, saudara. Terus kita ikut-ikutan, saudara, ya. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat waktunya ini kita cari perkenanan Tuhan, ya, cari perkenanan Tuhan. Bukan perkenanan manusia, bukan perkenanan diri sendiri. Kita menyenangkan hati, saudara, ya. Waktu kita sudah sangat singkat. Ya, karena firman Allah katakan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan. Keinginan apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang ada di dunia ini sekarang ini. Dan itu akan lenyap. Ya, dunia ini sedang lenyap dengan semua itu, saudara. Ya, tetapi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, ya, hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan, baca itu nanti 1 Yohanes pasal 5 ayat 15 sampai 17, akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Itu kata firman Tuhan. Ya. Kemudian saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang keempat, ya. Hal yang keempat yang terakhir. Selama Tuhan masih beri kita kesempatan, apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup sampai saat ini, itu baca ya dalam kitab Filipi 1 ayat 21 dan sampai 22. Kalau Tuhan masih beri hidup sampai saat ini di dunia ini, masih izinkan aku hidup, bagiku adalah apa? Bekerja, memberi buah, menghasilkan buah. Jadi saudara, kalau saudara masih hidup sampai saat ini adalah kesempatan saudara untuk jadi berkat. Amin.
Lihat peluang itu, saudara. Ya, sekalipun mungkin kok ada begitu banyak pergumulan. Saya di sini sudah banyak pergumulan. Tapi Tuhan tunjukkan saya bagaimana saya juga menjadi berkat. Jangan berpikir, saya juga kan banyak beban. Saya banyak masalah. Saya banyak kebutuhan juga. Tapi saudara, ketika Tuhan kasih dalam hatimu, ya untuk melakukan, jangan takut. Ya, saudara tidak akan rugi. Ya, untuk apa? Mengerjakan kebaikan. Tadi dikatakan selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah untuk kepada semua orang. Ya, itu yang kembali lagi kepada kitab Galatia tadi 6 ayat 10. Ya, ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Oh, kita bukan hanya saja rajin ibadah bersekutu Tuhan, tapi kita tidak bisa menangkap apa yang Tuhan taruh dalam hidup. Selama Tuhan kasih kesempatan, jadilah berkat dimanapun kita berada. Ya, di dalam keluargamu, ya, di dalam lingkungan tetanggamu, dalam pekerjaanmu, di gerejamu, jadi berkat, saudara. Berbuahlah, apapun sekecil apapun, ambil itu. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, atau jangan katakan saya juga banyak masalah, saya banyak kebutuhan, saya banyak keperluan. Ya, udah nanti aja deh. Padahal di depan matamu Tuhan kasih kesempatan untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat jadi berkat. Ya, karena belum tentu besok bisa begitu lagi, saudara. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena waktu kita sudah singkat, saya menyimpulkan kembali, saudara. Hidup ini hanya karena, kalau kita hidup sampai sini, hanya karena Tuhan masih beri kita kesempatan. Amin. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita merespon dengan apa? Dengan kehidupan yang Tuhan masih beri bagi kita. Ya, mari kita hidup lebih dekat dengan Tuhan. Kita hidup lebih mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguh, semakin kita sungguh-sungguh, ya, saudara. Dan saya percaya Tuhan akan terus melimpahkan kasih karunia-Nya buat kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada hostnya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Jauh-jauh dari Cirebon sana, di tempat juga yang luar biasa ya. Mengabarkan Injil di tempat yang mungkin tidak biasanya. Namun semua karena kemurahan Tuhan. Ada kesempatan mengabarkan Injil, maka ini Injil dikabarkan malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sangat memberkati pribadi saya. Dan saya percaya juga setiap kita yang memberikan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kalau kita masih bisa menyaksikan program ini, itu karena Tuhan masih kasih kesempatan. Yes. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman, ada firman Tuhan, ada rema dari firman Tuhan yang saudara dengar, lakukanlah itu selama masih ada kesempatan. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur karena kesempatan yang Tuhan beri, kita masih bisa ada bersama dengan hamba Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kesempatan Tuhan masih beri, yang masih hidup dalam dosa, yang tersembunyi atau yang terang-terangan, masih ada waktu untuk bertobat. Kemudian mari cari Tuhan dengan kesungguhan hati. Hidup dalam apa? Kemudian hidup dalam perkenanan Tuhan. Artinya ketika kita hidup mencari Tuhan, jangan kita mencari keinginan pribadi, kepentingan pribadi, mencari Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi, namun carilah perkenanan Tuhan. Dan dengan perkenanan Tuhan itu kita akan dimampukan menghasilkan buah untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Dan sebelum sebentar hamba Tuhan akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah, bahkan akan juga bersyafaat dan sekaligus menutup program ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu para penonton di rumah yang sudah menyaksikan program ini bersama-sama dengan kami. Namun mohon maaf karena memang tidak semua muncul di beranda kami, jadi mohon maaf kalau yang sempat komen atau penonton tidak kami sebutkan. Namun yang sempat tercatat di sini yang sudah bergabung bersama dengan kami ini ada Ibu Debbie semua Lumbas. Nah ini adiknya hamba Tuhan yang menyampaikan firman malam hari ini, Ibu Debbie semua Lumbas, adiknya. Halo Ma Ebi, hamba Tuhan juga. Halo Ma Ebi, di sini Ma Ebi mendengarkan firman Tuhan, memberikan komentar, puji Tuhan, haleluya. Saya percaya dikuatkan oleh firman Tuhan ya. Juga ada Olga Oro, ini adik dari Mami ya, almarhum Mami di Kota Membagu, juga menyaksikan program ini, juga mengomentari, mengaminkan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kemudian ada penonton setia
program kami Ibu Helen Palulungan. Halo Ibu Helen, apa kabar? Doa kami semoga pergumulan Ibu Helen telah dijawab, ditolong oleh Tuhan. Ibu Helen mengaminkan firman Tuhan malam hari ini dengan memberikan komentar, amin, haleluya. Semangat Ibu Helen dimanapun berada. Doa kami setiap pokok-pokok doa yang sudah dinaikkan, Tuhan sudah jawab, dan Bu Ellen semakin setia kepada Tuhan. Kemudian bersama kami juga ada Priska semua. Nah ini ponakan ya, ponakan Mami Jelly. Kemudian Papi Niko yang setia juga menyaksikan program ini di Kota Mobagu sana, hidup sendiri ya, walaupun sendiri namun yakin percaya Tuhan selalu bersama, setiap saat dapat mendengarkan firman Tuhan lewat program kami juga. Doa kami diberkati bahkan dikuatkan oleh Tuhan. Kemudian ada Bapak Jaliwaro yang ada di Tondano sana ya. Tondano sana, om dari suami saya, adik dari Papi ya. Pak Jali, halo apa kabar? Salam buat keluarga di Tondano. Haleluya. Kemudian ada Ibu Gembala, Ibu Inge Saroinsong yang ada di Tumani sana. Haleluya, memberikan komentar juga, puji Tuhan. Dan kemudian ada Ibu Nana Ambitan, satu jemaat dengan kami yang saat ini sementara mengandung, sementara hamil, mungkin bisa ditopang dalam doa sebentar. Dan suaminya Ibu Nana ini sedang sakit. Topang dalam doa supaya Tuhan pulihkan, sembuhkan secara sempurna. Dan yakin percaya Ibu Nana bahwa kalau Tuhan izinkan, Tuhan luaskan, artinya Tuhan mau berkarya menyatakan pertolongan dan mujizat bagi keluarga Ibu Nana. Haleluya. Kemudian Bapak Julian Waro juga bersama dengan kami. Kemudian ada Tefli Wakari ini, dan nama Facebooknya Beruk Tungkar. Kemudian ada Hahan Abednego. Kemudian ada Timi Pelealu, ada Bapak Handri Nainggolah. Apa kabar? Salam kenal dari kami lewat tim Gen Glogrisim. Doa kami Bapak Ibu yang menyaksikan program ini terberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Juga bersama dengan kami dari Kompas Baru sana ada Ibu Maisha Meti Manorek. Nah, pasti hamba Tuhan ini kenal dengan Ibu Maisha ya. Kenal ya. Nah, ya. Dan juga semua pemirsa yang sudah bergabung bersama dengan kami yang sudah tidak bisa kami bacakan satu persatu, ada komentar-komentar yang tidak masuk di beranda kami. Siapapun Bapak Ibu yang sudah menyaksikan program ini, doa kami saudara diberkati secara luar biasa lewat firman Tuhan malam hari ini. Saudara dibangkitkan iman lagi untuk mempercayai firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Karena hidup adalah kesempatan yang Tuhan beri kita untuk berkarya bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih banyak buat hamba Tuhan, Ibu Jelly Rondono Umbas, Mami Jelly yang ya hangat kami sapa Mami Jelly karena ini adalah tante saya yang luar biasa. Saya tahu persis bagaimana hamba Tuhan ini di dalam melayani Tuhan, banyak sekali pergumulan, namun banyak juga buah yang dihasilkan untuk Tuhan, itu dahsyat luar biasa. Nanti ke depan ada sesi 2, 3 dan seterusnya ya. Kami rindu sekali mendengarkan kesaksian bagaimana mengabarkan Injil ya di tanah Jawa sana, bagaimana Tuhan bekerja. Nanti kita akan jadwalkan lagi. Pasti banyak kesaksian juga. Namun malam hari ini terima kasih banyak, walaupun ada di rumah sakit, namun masih sempatkan waktu untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Bapak Heston buat Mami Jelly. Salam sehat selalu, semangat. Haleluya, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita akan mengakhiri program ini, dan program ini akan diakhiri oleh hamba Tuhan, diakhiri dengan doa. Nanti doakan setiap pemirsa yang telah menyaksikan program ini, ada yang sementara mengandung, ada yang sakit, kemudian apa saja yang ditaruhkan Tuhan itu yang didoakan, dan sekaligus doa mengakhiri program ini. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilahkan kembali. Haleluya.
Waktu yang terbatas ini ya Tuhan, sungguh kami datang bersyukur. Engkau pertemukan kami dalam suatu suasana yang penuh sukacita, penuh hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau boleh menyatakan isi hatimu bagi kami. Kami percaya Tuhan, bahwa roh-Mu Tuhan terus bekerja dan bergerak di dalam gereja Tuhan hari-hari ini dengan cara Tuhan yang luar biasa. Terus membangkitkan iman, menguatkan hati kami, mengokohkan kami Tuhan. Untuk kami semakin hari, semakin hidup mencari kehendak Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh Tuhan, mempergunakan waktu-waktu yang singkat ini, lebih hari, lebih memuliakan Tuhan lagi. Oleh sebab itu Bapa, dalam nama Yesus, kami tundukkan hati kami dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Buatlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa buat saudara-saudara kami yang malam hari ini bersama dengan kami, yang sedang menghadapi pergumulan. Ada yang sakit, apapun sakit mereka Tuhan. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus segala penyakit disembuhkan. Dengan iman kami datang membawa semuanya di hadapan Tuhan. Kalau Engkau mau sembuhkan Tuhan, itu pasti terjadi. Oleh sebab itu kami minta belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan Tuhan. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Dan bagi yang sedang mengandung, yang sedang menunggu proses kelahiran, kami percaya Tuhan juga tolong. Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan. Jauhkan dari segala bentuk hal yang tidak kami ingini. Virus-virus penyakit, segala penghalang-penghalang apapun yang mengganggu kami, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga proses kelahiran berjalan lancar sampai hari hanya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kelahirannya boleh berjalan dengan baik. Sehat, kuat, baik ibunya, baik bayi yang akan dilahirkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa, kami berdoa buat umat-umat Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang bergumul hari-hari ini, yang mungkin sedang mengalami tekanan kehidupan. Bapa, firman-Mu sudah datang menguatkan, meneguhkan kami. Taruh dalam hidup kami, dalam hati pikiran kami. Untuk hari-hari ini kami belajar mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mempercayai bahwa Tuhanlah yang sudah menjamin hidup kami. Bahwa Tuhan adalah pengendali utama dalam hidup kami. Dan Tuhan juga yang berdaulat penuh atas hidup kami. Bukan keadaan Tuhan, tapi Tuhan. Oleh sebab itu kami mau belajar mempercayakan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menolong dan menjamin hidup kami. Tuhan akan pasti melindungi kami dan menyertai kami. Dan janji firman Tuhan sampai pada kesudahannya. Oleh sebab itu Bapa, dalam nama Yesus, Engkau berkati, menguatkan, meneguhkan, dan membukakan jalan bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, bahwa kami dalam kehidupan rohani yang semakin naik, bukan semakin turun. Semakin menjadi anak-anak Tuhan, orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Sungguh kami boleh mencari perkenanan Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Karena hidup dengan Tuhan adalah merupakan hidup yang paling indah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami membawa hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa memberkati Glow Gerisim dalam program pelayanan mereka, sharing and praying. Tuhan terus pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan. Terus tambahkan kasih karunia Tuhan atas mereka. Pengurapan Tuhan yang terus diperbaharui dari hari ke hari. Taruhkan isi hati-Mu bagi mereka Tuhan, untuk mereka dapat mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka lebih hari,
lebih luar biasa karena Tuhan. Bagi Tuhan kemuliaan, kehormatan, dan keagungan saja. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami percaya berkat Tuhan terus menaungi kami, tolong kami untuk kami tetap berkomitmen setia. Damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati serangkaian program sharing and praying malam hari ini, menikmati firman Tuhan, sharing firman Tuhan dari Cirebon sana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi terima kasih banyak buat Mami Jelly, buat hamba Tuhan, Ibu Jelly yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Doa kami terus dipakai Tuhan di dalam melayani jemaat Tuhan yang ada di GPDI Gerizim, Karangsembung sana. Terus Tuhan campur tangan, Tuhan sertai di dalam menggembalakan domba-domba bersama dengan Papi Dev yang dalam pemulihan kesehatan. Doa kami Tuhan sembuhkan, Tuhan pasti menolong, karena kuasa Tuhan tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Salam buat Papi Dev dari kami secara khusus keluarga Waro Solonsong, juga ada salam dari kampung sana, dari Tompasok Baru. Salam buat Mami Jelly. Sebenarnya tadi mau undang untuk bisa gabung di Zoom, tapi karena mepet dengan waktu, nanti lain kali bisa gabung juga bersama dengan kami di Zoom, kita bisa sharing bersama. Kita akan jadwalkan lagi. Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikan program ini, terima kasih banyak. Yang masih baru-baru masuk ini, masih bisa menyaksikan lagi program ini minggu depan di jam 7 malam, jam 7 waktu Indonesia Tengah. Nah, karena di Jakarta sana kan Cirebon itu waktu Indonesia Barat ya. Jadi ada rentang waktu 1 jam. Jadi kalau di sini jam 7, di sana baru jam 6. Makanya tadi pikirnya masih jam 7. Ya, karena saya bilang selesai jam 8. Karena hal-hal teknis, tapi kami diberkati luar biasa oleh firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakan. Dan saat ini kita akan segera mengakhiri program. Kita akan bertemu lagi di program sharing and praying minggu depan. Jika Tuhan berkenan, kita akan menyapa lagi Bapak Ibu di waktu yang sama. Saudara bisa siapkan waktu, bisa siapkan gadget Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan program ini. Dan akhirnya saya host, mohon pamit undur diri bersama dengan hamba Tuhan, Ibu Jelly. Akan undur diri dari hadapan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa lagi. Haleluya, puji Tuhan.